Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Alatar DJ. Saya akan membawakan materi ideologi Pancasila di era digital. Teknologi digital menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Manusia telah dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas. Seluruh aktivitas bisa dilakukan hanya melalui dawai di genggaman. Namun, bak dua sisi mata uang, dampak negatif mulai muncul sebagai mengancam tindak kejahatan, terfasilitasi perilaku tak sesuai norma bangsa, dan merusak mental generasi muda. Informasi-informasi palsu yang merambah ke berbagai sisi kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan mampu mengoyak kedamaian bangsa di tahun-tahun politik kita. Mengalami itu dan tak sedikit pelakunya tertangkap. Indonesia harus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam adiksi terhadap dunia digital pada sisi yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu jalannya. Di tengah era keterbukaan informasi seperti saat ini, ancaman bahaya radikalisme dan juga perpecahan mengintai generasi muda Indonesia. Ini juga antara lain karena minimnya pengetahuan akan nilai Pancasila sebagai nilai dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Lalu bagaimana untuk mengimplementasikan Pancasila di tengah generasi muda? Kita tadi sudah lihat pengantar di awal bahwa di era digital seperti saat ini informasi begitu deras, tapi sayangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila ini nampaknya masih kita katakan kurang. Nah, apa yang jadi kendala? Tentu setiap zaman ada program yang harus mengikuti zaman itu, dan kita ada di zaman itu. Jadi kalau generasi milenial tantangannya adalah digital sesuai dengan karakter dan platformnya, maka pembumian Pancasila pertama kita pahami, kita hayati, dan kita amalkan Pancasila bagi generasi sekarang. Nah, sekarang generasi milenial lebih 120 juta orang mulai dari umur 15 sampai 35 tahun. Yang gadget di tangannya hampir 24 jam. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan Pancasila dengan sederhana? Kita menyebut PBNU, Pancasila sebagai dasar, lalu Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah kepahaman kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti kita beragam-ragam, maka itu kita harus rukun, karena itu kita siapkan nalar kerukunan, merawat keragaman bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Kita harus rukun, dan nalarnya muncul bahwa kita harus rukun karena kita anak bangsa. Dalam kerangka Pancasila, kita harus punya titik pijak, titik temu, dan titik tuju. Titik pijak kita merdeka, titik temu maka kita semua harus bahagia, dan titik tuju kita Indonesia harus abadi. Ke generasi milenial, kita harus pastikan Indonesia ini harus abadi, karena dengan inilah kita bisa bahagia, dan di sini kita sudah bersama. Masalahnya, titik temu dengan generasi muda ini seperti apa, dan cara membumikan ini seperti apa? Ini tantangan bagi penanaman nilai-nilai Pancasila di dunia digital memang tidak mudah. Oleh karena itu, jika PBB dikuat oleh UUD yang akan dibahas, yang paling penting itu bagaimana menyusun formula, metode untuk penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila disebut masyarakat, terutama juga generasi milenial. Tentu saja metodenya harus menyesuaikan dengan perkembangan era digital saat ini, karena generasi milenial ia sering menghabiskan waktu minimal 7 jam dengan gadget di tangannya. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Pancasila juga harus menggunakan teknologi informasi yang berbasis digital sebagai tools untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial itu dengan perkembangan yang ada. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, bagaimana jangan sampai adanya digital yang harus bisa menyentuh beberapa generasi, tapi malah ujung-ujungnya perpecahan, agar Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila ini bisa diterima. Karakter milenial, platform mereka, dan kontennya ini adalah 3 hal yang memang harus disusun. Karena itu, maka kita melakukan cara struktural. Maka hemat kami perlu juga penguatan secara struktural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Lestari. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang ideologi Pancasila di era digital. Kemajuan teknologi di era digital yang melanda dunia sekarang ini telah membawa berbagai perubahan bagi masyarakat.
kemudahan untuk mengakses berbagai informasi tanpa batas, dapat dilakukan dengan mudah. Kejadian apapun di belahan bumi manapun dapat diakses dan diketahui dalam sekejap, tanpa ada yang membatasi. Kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tak bisa dihindari dan dibendung, karena teknologi berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Di Indonesia, termasuk salah satu negara yang juga menikmati dan dipengaruhi kemajuan teknologi digital tersebut. Kemajuan zaman dan teknologi memiliki pengaruh positif dan negatif. Meskipun banyak anak bangsa yang memanfaatkan teknologi untuk hal yang berguna, namun pengaruh negatifnya juga telah terlihat nyata. Saat ini, dampak negatif yang nyata terlihat adalah berkembangnya budaya asing atau budaya barat yang telah menjadi biasa di Indonesia, yang telah menggeser budaya luhur bangsa sendiri. Budaya asing sudah merajalela masuk ke dalam pola kehidupan sehari-hari, kebiasaan berpakaian, berbicara, berperilaku, dan sebagainya. Kecanggihan teknologi dapat membantu setiap aktivitas manusia, namun pesatnya perkembangan teknologi memerlukan filter untuk menyaring hal-hal yang baik, yang bermanfaat, atau bahkan memberi pengaruh buruk. Ketidakhati-hatian dan kebebasan dalam menyikapi teknologi memungkinkan terjadi penyimpangan dan kerugian, kemerosotan nilai-nilai moral, dan mengancam eksistensi nilai-nilai luhur bangsa. Pandemi Corona juga turut andil dalam semakin pesatnya perkembangan teknologi. Sebagian besar aktivitas dilakukan dengan teknologi seperti kegiatan belajar, berbelanja, kehidupan sehari-hari. Seberapa besar pengawasan yang mampu dilaksanakan oleh orang tua dan guru? Pengaruh teknologi, khususnya kecanduan dengan gadget, juga memberi pengaruh buruk terhadap sikap manusia. Hal yang sederhana dapat kita lihat secara langsung adalah ketidakpedulian dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan hal itu terjadi dalam rumah tangga. Tidak seperti dulu yang dipenuhi dengan senda gurau antar individu dalam rumah setiap anggota keluarga masing-masing. Lalu bagaimana caranya agar nilai-nilai luhur Pancasila itu tetap ada dan menjadi ciri dalam kehidupan anak bangsa Indonesia ke depannya? Apa yang akan menjadi teladan bagi generasi mendatang? Masihkah anak-anak mempelajari, mempedomani, dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai luhur bangsa? Akankah nilai-nilai yang mengikat tersebut terkikis oleh kemajuan teknologi dan pengetahuan serta budaya barat? Nilai-nilai luhur yang sudah menjadi ciri Indonesia sejak dahulu kala. Formulasinya bagaimana agar tepat sasaran, terutama ke generasi muda yang akan dilakukan BPIP, karena kita tahu bahwa badan pembinaan ideologi Pancasila tugasnya BPIP. Jadi Pancasila itu harus dipahami, diyakini, kemudian dilaksanakan. Nah, tantangannya adalah bagaimana supaya masyarakat itu memahami nilai-nilai Pancasila, agar kemudian setelah memahami, masyarakat itu meyakini bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu memang memiliki nilai yang universal, dianggap sebagai suatu kebenaran. Tantangannya kemudian adalah bagaimana mengimplementasikan formula yang tepat. Nah, harus ada modul BPIP yang dibuat, suatu modul atau silabus nilai-nilai Pancasila itu yang dibagi beberapa segmen. Nah, tentu saja ada metode penyampaian nilai-nilai Pancasila yang harus disesuaikan dengan era digital. Misalkan bagaimana membuat narasinya yang bisa dikonsumsi generasi muda, yang mudah dipahami. Bagaimana teori-teori itu dibahasakan dengan bahasa milenial. Contohnya sehingga esensi atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu mudah dipahami. Dalam rangka itu maka kita secara struktur bagaimana mengutamakan Pancasila khususnya ke generasi milenial, maka media konten-kontennya harus memastikan bahwa itu bagian dari Pancasila. Yang dibutuhkan adalah otoritas, karena itu kita berharap BPIP kuat mengharus utamakan berbagai segmen. Nah, untuk mengharus utamakan ini kuncinya adalah konten yang menarik, yang paling banyak dibutuhkan, dilihat dan disukai, agar dapat ditonton banyak oleh generasi milenial. Kita optimis bersama Pancasila kita bisa memastikan titik kita sama, titik temu kita sama, dan titik tuju kita bisa. Kultural dan struktural medianya salah satunya lewat dunia maya. Digital harus menjadi media yang kuat untuk mengutamakan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.